Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah amma ba'du. Dewan Hakim yang mulia dan arif bijaksana, hadirin rahimakumullah, para pemuda, para pemudi, para santriawan, santriawati sebagai harapan bangsa nanti, amin. Sama-sama kita berdoa pada siang hari ini, mudah-mudahan santriawan, santriawati, para pemuda, para pemudi kita Allah jadikan pemuda-pemudi yang soleh dan solihah. Allah jadikan pemuda-pemudi yang berbakti bagi nusa bangsa khususnya agama. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin rahimakumullah, teringat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala arba'a khisalin. Besok nanti di yaumil qiyamah tidak akan pernah bergeser telapak kaki seorang hamba kecuali 4 permasalahan Allah akan minta pertanggungjawaban. Apa yang 4 itu? Yang pertama, an umrihi fima afna. Yang pertama soal umur. Umur ini akan Allah minta pertanggungjawaban. Dari sekian banyak umur yang Allah berikan kepada kita, berapa kali kita pernah menyujurkan mata kita, menghampar sajadah, mengharap ridha Allah dan ampunan. Umur ini akan Allah minta pertanggungjawaban. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya dari kita semua yang panjang umurnya, banyak pula kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, an syababihi fima ablah. Masa muda. Masa muda ini akan Allah minta pertanggungjawaban. Hai anak muda, aku kasih masa muda ini, kau gunakan untuk apa di masa muda? Masa muda akan Allah minta pertanggungjawaban. Sementara masa muda ini masa muda yang penuh dengan cita-cita, penuh dengan harapan, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda yang dihiasi fisik yang masih kuat, berjalan yang masih cepat, pendengaran masih tepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit indah, wajah mengkilat. Oleh karenanya wajar seorang pemuda-pemudi menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa dan agama. Oleh karenanya wajar seorang pemuda dan pemudi menjadi salah satu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa, negara dan agama. Subhanul yaum rijalun. Namun sayang hadirin, generasi milenial sekarang cenderung lebih tidak peduli terhadap politik, lebih tidak peduli terhadap keadaan sosial, politik, bahkan ekonomi sekalipun. Sementara sektor ekonomi adalah sektor yang paling penting dalam kelangsungan hidup manusia, sehingga tidak jarang masalah ekonomi ini membuat manusia menjadi frustasi, terciptanya konflik, terjadinya perpecahan di antara kehidupan manusia. Namun sayang hadirin, generasi milenial sekarang lebih cenderung kepada pola hidup kebebasan dan hedonisme. Generasi milenial sekarang lebih cenderung kepada keadaan yang ingin instan, tidak lagi mau menghargai proses. Sementara kita pernah dengar pengakuan seorang sejarawan kebangsaan Dr. Karel, Indonesia ini meskipun terdiri dari berbagai suku, adat, bahasa yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi tetap dengan satu tujuan, untuk persatuan dan kesatuan. Namun sayang hadirin, kekaguman Dr. Karel tadi hanyalah tinggal menjadi kenangan manis saja kepada kita semua. Mengapa? Karena Indonesia kita saat ini sedang terpuruk. Indonesia kita saat ini sedang menangis. Indonesia kita saat ini sedang galau karena adanya perpecahan, fanatisme buta yang melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, permusuhan, perselisihan, adu domba, sehingga membuat kehancuran nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini dibangun. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Sementara kita tahu hadirin
Bangsa ini bangsa yang besar, yang dibangun dengan susah payah. Kemerdekaan yang ditukar dengan cucuran air mata, keringat, darah, bahkan nyawa sekalipun. Namun harus porak-poranda demi kepentingan proyek semata. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min. Hadirin rahimakumullah. Saatnya kita sebagai pemuda menyiapkan diri di global sosial yang sangat keadaannya seperti ini. Memegang teguh prinsip idza fatani yaumun walam asdani iyadan walam aktasib ilman famadaka min umri. Apabila waktu kita ini habis tanpa karya dan pengetahuan, lantas apa makna umur ini? Saatnya kita menyongsong kehidupan ini. Siap rapatkan barisan, teguhkan semangat kita, bariskan, biarpun kita berbeda profesinya, tapi tetap dengan satu tujuan. Pak polisi berdakwah dengan jabatannya, Pak Presiden, Pak DPR berdakwah dengan kekuasaannya, santri berdakwah dengan caranya, kiai berdakwah dengan keilmuannya, kita semua mahasiswa, mahasiswi berdakwah dengan caranya, berbeda profesinya, tapi tetap dengan satu tujuan, untuk persatuan dan kesatuan, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu. Insya Allah kalau ini menjadi pedoman dalam hidup kita, kita akan menjadi Islam yang rahmatan lil Jangan sampai kita terberdaya oleh slogan-slogan yang tidak bertanggung jawab. Benar, kita sebagai penerus pemuda, yuk kita tingkatkan semangat kita. Persatuan dan kebangsaan ini sangat penting. Bagaimana Bung Karno dalam pidato kemerdekaannya dulu, kita kutip apa kata Bung Karno, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan ahli dalam bernegara, ahli dalam beragama. Berarti kita adalah ahli beragama, dibingkai, ditali dengan kalimatul thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, dibingkai dengan kalimat thayyibah, tiada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti kita saudara. Mau berantem dengan partai apapun, dia adalah saudara kita. Persatuan dan kesatuan inilah yang harus kita kedepankan agar kita semua menjadi rahmatan lil alamin. Yang ketiga soal ilmu. Ilmu ini pun akan Allah minta pertanggungjawaban. Dari sekian banyak ilmu yang Allah berikan kepada kita, sehingga dijadikannya santri, sehingga Allah jadikan dia presiden, sehingga Allah jadikan dia ulama. Ilmu ini akan Allah minta pertanggungjawaban. Yang kita khawatirkan bukan berapa lama kita duduk di pesantren, bukan berapa lama kita duduk di bangku kuliah. Yang kita khawatirkan ilmu ini tidak disertai hidayah dari Allah, sehingga ilmu ini akan membuat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Mudah-mudahan pada kesempatan ini semua kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang selalu disertai hidayah dari Allah, sehingga bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga bisa membawa Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Khudh wa safa wa da'ma qadar wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.